Santapan Harian Minggu 4 Desember 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ulangan pasalnya yang ke-19, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-21. Namun kita akan membacanya pada ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Sebelumnya, mari kita berdoa. Engkaulah Gembala Agung yang membawa kami ke padang rumput segar dan air yang tenang. Engkau menyegarkan kami dengan firman-Mu setiap saat. Dan di saat ini, kami berdiam, berteduh, dan berserah mendengarkan firman-Mu. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami berdoa. Amin. Ulangan 19 ayat 1-13. Apabila Tuhan Allahmu sudah melenyapkan bangsa-bangsa yang negerinya diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan engkau sudah menduduki daerah mereka dan diam di kota-kota dan rumah-rumah mereka, maka engkau harus mengkhususkan 3 kota di dalam negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Engkau harus menetapkan jauhnya jalan dan membagi dalam 3 bagian wilayah negeri yang diberikan Tuhan Allahmu untuk dimiliki olehmu, supaya setiap pembunuh dapat melarikan diri ke sana. Inilah ketentuan mengenai pembunuh yang melarikan diri ke sana dan boleh tinggal hidup. Apabila ia membunuh sesamanya, manusia, dengan tidak sengaja dan dengan tidak membenci dia sebelumnya, misalnya apabila seorang pergi ke hutan dengan temannya untuk membelah kayu, ketika tangannya mengayunkan kapak untuk menebang pohon kayu, mata kapak terlucut dari gagangnya, lalu mengenai temannya sehingga mati. Maka ia boleh melarikan diri ke salah satu kota itu dan tinggal hidup. Maksudnya supaya jangan penuntut tebusan darah sementara hatinya panas dapat mengejar pembunuh itu, karena jauhnya perjalanan menangkapnya dan membunuhnya, padahal pembunuh itu tidak patut mendapat hukuman mati karena ia tidak membenci dia sebelumnya. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu. Demikian, 3 kota haruslah kau khususkan. Dan jika Tuhan Allahmu sudah meluaskan daerahmu nanti, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dan sudah memberikan kepadamu seluruh negeri yang dikatakannya akan diberikan kepada nenek moyangmu. Apabila engkau melakukan dengan setia perintah ini, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dan dengan senantiasa hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka haruslah engkau menambah 3 kota lagi kepada yang 3 itu, supaya jangan tercurah darah orang yang tidak bersalah di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milikmu, dan hutang darah melekat kepadamu. Tetapi apabila seseorang membenci sesamanya manusia, dan dengan bersembunyi menantikan dia, lalu bangun menyerang dan memukul dia sehingga mati, kemudian melarikan diri ke salah satu kota itu, maka haruslah para tua-tua kotanya menyuruh mengambil dia dari sana dan menyerahkan dia kepada penuntut tebusan darah,
supaya ia mati dibunuh. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya. Demikianlah harus kau hapuskan darah orang yang tidak bersalah dari antara orang Israel, supaya baik keadaanmu. Sahabat Santapan Harian, salah satu hal menarik dalam kitab Ulangan adalah adanya aturan terkait dengan orang yang secara tidak sengaja menyebabkan orang lain kehilangan nyawa. Orang seperti itu dapat selamat dari hutang darah karena orang itu tidak punya niat atau tidak sengaja melakukan kejahatan dan juga tidak ada unsur kebencian. Orang itu harus lari dan berlindung di kota-kota yang sudah ditetapkan sebagai kota perlindungan. Hal itu penting demi menghindari pertumpahan darah berikutnya. Perintah tersebut sangat penting pada saat itu sehingga dipikirkan pula apa yang mesti dilakukan jikalau Tuhan pada suatu waktu meluaskan daerah mereka. Hal itu hendak menunjukkan betapa pentingnya suatu upaya untuk menjaga agar tidak terjadi pertumpahan darah yang tidak perlu dan agar orang yang tidak sengaja melakukan kesalahan tidak dihakimi pihak lain secara membabi buta. Meski peraturan itu bertujuan untuk mengatur kehidupan pada masa Israel kuno, tetapi ada hal yang mesti diperhatikan, yaitu bagaimana menghargai dan melindungi orang yang tidak sengaja melakukan kesalahan. Selain itu, peraturan tersebut juga menjaga agar anggota keluarga lainnya dari orang yang meninggal tidak melampiaskan amarah secara brutal. Ada 3 nilai yang bisa dipetik dari peraturan Israel kuno tersebut untuk kehidupan kita pada masa kini. Pertama, mari kita tulus menghargai dan menjaga keselamatan orang yang tidak sengaja telah melakukan kesalahan. Hal ini terdengar mudah, tetapi justru sering sulit dilakukan karena tatkala ada kasus yang sangat memancing amarah, yang ada adalah orang yang tidak bisa menggunakan akal sehat. Orang menjadi sangat emosi sehingga melakukan tindakan ekstrim. Kedua, mari kita serius berlatih untuk bisa menahan diri serta menghargai orang yang kita duga telah melakukan kesalahan. Hal itu akan mencegah dosa beranak pinak karena tatkala orang emosi dan tidak bisa mengendalikan diri, ia bisa melakukan dosa. Ketiga, mari kita menerima yang tidak bisa kita ubah, yaitu kematian, dan berjiwa besar menerima kondisi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami mengikuti perintah-Mu yang bijaksana, seturut dengan pimpinan Roh-Mu, sehingga langkah kami tidak salah. Di dalam nama-Mu ya Yesus, kami bersembah. Amin.